Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video pembelajaran Supri Channel. Pada video pembelajaran kali ini kembali saya akan menyajikan mata kuliah sistem pendukung keputusan. Adapun tema yang saya angkat kali ini adalah tentang pengambilan keputusan atau decision making. Mengambil keputusan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan manusia setiap hari. Jadi tanpa disadari, manusia setiap harinya mengambil banyak keputusan, baik dari yang memiliki kerumitan rendah hingga memiliki kerumitan yang tinggi. Jadi semakin rumit sebuah keputusan, maka semakin banyak faktor serta orang-orang yang terlibat. Salah satu contoh misalnya kalian ingin memiliki sebuah kendaraan. Mau kendaraan yang seperti apa gitu ya. Jadi bisa roda 2, 3, 4 ataupun lebih. Tentu kalian akan menyesuaikan dengan kepentingannya terlebih dahulu. Apakah untuk transportasi pribadi atau untuk kepentingan usaha dan faktor-faktor yang untuk menunjang keputusan tersebut. Misalnya biayanya dari mana, ada atau tidak ya. Terus pembeliannya bagaimana, cash atau kredit. Contoh lainnya misalnya kita ingin bekerja. Dan di masa pandemi sekarang ini banyak sekali jalan-jalan yang dilakukan penyekatan oleh pihak keamanan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, bagaimana cara kita untuk menuju tempat bekerja tersebut atau kantor yang akan kita tuju? Tentunya kita harus mencari jalan alternatif bagaimana kita bisa sampai ke tujuan tepat waktu, jadi tidak terlambat. Nah, sadar atau tidak sadar kita secara tidak langsung akan mengambil sebuah keputusan, yaitu memilih jalan alternatif untuk mencapai tujuan tempat di mana kita bekerja tersebut. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan beberapa alternatif yang bertujuan untuk memenuhi satu atau beberapa sasaran. Berikut beberapa tahapan sistem pendukung keputusan menurut Herbert Asimov pada tahun 1977 yang terdiri atas 4 tahap. Yang pertama intelligence, kemudian design, yang kedua choice, dan yang terakhir implementation. Nah, pada awalnya tahapan sistem keputusan ini ada 3, yaitu intelligence, design, dan choice ini yang merupakan decision making. Mana decision making ini adalah pengambilan keputusan, fungsinya adalah untuk melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan melalui beberapa pilihan alternatif. Jadi untuk mengambil keputusan harusnya kita ada beberapa pilihan alternatif agar kita mendapatkan solusi. Nah, untuk tahap keempat adalah implementasi, yaitu merupakan problem shaping, di mana problem shaping di sini maksudnya adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan yang rumit ya. Jadi nanti akan diimplementasikan ke tahap yang keempat. Oke, untuk tahapan pertama kita bahas terlebih dahulu fase intelijensi. Intelijensi dalam pengambilan keputusan meliputi pengamatan baik secara terus-menerus. Jadi intelijensi ini mencakup berbagai aktivitas yang menekankan identifikasi situasi atau peluang-peluang masalah. Jadi tahapan dalam fase intelijensi antara lain identifikasi masalah atau peluang, kemudian klasifikasi masalah, pengumpulan data, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap masalah tersebut. Misalnya mengidentifikasi masalah, contohnya data ya. Jadi data ini digunakan nantinya untuk bagaimana nanti hasilnya bisa menjadi akurat. Kemudian yang kedua contohnya adalah menganalisa ruang lingkup, dimana tujuannya agar bisa membatasi batasan suatu sistem yang akan kita buat. Kemudian yang ketiga itu misalnya contohnya menganalisa jenis permasalahan. Jadi bagaimana agar model permasalahannya bisa lebih terstruktur. Jadi ada tahapan-tahapan yang terus dilalui dalam fase intelijensi ini. Kemudian fase berikutnya adalah fase desain ya. Fase desain ini meliputi penemuan atau mengembangkan dan menganalisis tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Hal ini meliputi pemahaman terhadap masalah dan menguji solusi yang layak ya. Jadi tahapan dalam fase intelijensi ini antara lain memilih sebuah prinsip pilihan ya. Jadi mengembangkan atau menghasilkan alternatif-alternatif dan mengukur hasil akhir. Jadi termasuk juga di sini pemahaman masalah dan pengecekan solusi yang layak ya.
kemudian model dari masalah yang dirancang, dites, atau juga bisa mungkin nantinya divalidasi. Kemudian tahapan berikutnya adalah tahapan fase pilihan. Merupakan tindakan pengambilan keputusan yang kritis. Fase pilihan adalah fase di mana dibuat suatu keputusan yang nyata yang diambil suatu komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Jadi sebagai contoh, misalnya seseorang dapat menghasilkan alternatif baru dengan cara menghasilkan alternatif yang ada. Tahapan fase pilihan meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi terhadap suatu solusi yang tepat untuk model. Jadi sebuah solusi untuk sebuah model adalah sebuah kumpulan nilai spesifik untuk variabel keputusan dalam suatu alternatif nantinya yang akan kita pilih ya. Kemudian yang keempat ada fase implementasi. Jadi pada hakikatnya implementasi adalah suatu solusi yang diusulkan untuk suatu masalah terhadap hal yang baru atau pengenalan terhadap suatu perubahan. Definisi implementasi ini sedikit rumit ya, karena implementasi merupakan sebuah proses yang panjang dan melibatkan batasan-batasan yang tidak jelas. Jadi pendek kata, implementasi berarti membuat suatu solusi yang direkomendasikan bisa bekerja, di mana proses pengambilan keputusan memang dikendalikan oleh manusia, tapi hal ini dapat dikembangkan jika didukung oleh komputer. Baik, selanjutnya kita masuk ke batas sistem. Merupakan elemen pembatas antara sistem dan lingkungan sistem. Jadi batas sistem juga dapat berupa fisik maupun konsep. Ya, contoh fisik yaitu misalnya pada perguruan tinggi adalah pagar ya, yang memisahkan antara wilayah kampus dengan lingkungan warga sekitar. Kemudian contoh untuk konsep yaitu batas masalah pada suatu penelitian, misalnya penelitian yang dibatasi pada tahun dan periode tertentu. Misalnya kalau kita sebagai mahasiswa nantinya pasti akan membuat suatu penelitian yang dibatasi oleh batasan masalah. Kalau untuk yang dibatasi oleh pada tahun dan periode tertentu ini biasanya kita melakukan penelitian yang berhubungan dengan angka-angka ya, apakah itu tentang masalah keuangan ya, ataupun masalah pemasaran yang dibatasi oleh periode dan tahun, agar ruang lingkup kita melakukan penelitian itu ada batasannya gitu. Jadi tidak melebar ke mana-mana begitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke lingkungan sistem. Lingkungan sistem adalah elemen yang berada di luar batas sistem yang memberikan pengaruh pada perilaku sistem dalam mencapai tujuan. Jadi elemen ini tidak dapat dimanipulasi atau dihilangkan dari suatu sistem karena memiliki keterkaitan erat dengan lingkungannya. Kita ambil contoh lingkungan sistem pada rumah makan, yaitu bank yang sebagai pemberi pinjaman, kemudian ada pemasok makanan dan sayuran untuk bahan baku ya kalau yang ini, kemudian ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ada regulasi yang harus diikuti oleh si pemilik rumah makan ya, kemudian perilaku konsumen ya, berikut juga kompetitor atau pesaing dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh lingkungan sistem yang dimiliki oleh sebuah rumah makan. Nah, ini adalah bagan bentuk dari sebuah lingkungan sistem. Oke, di sini kita dapat melihat ya lingkungan sistem ya, di mana dalam lingkungan sistem tersebut ada input, proses ya, kemudian ada output, feedback, dan decision maker atau pengambil keputusan ya. Kemudian di sini ada juga sistem boundary ya. Sistem boundary di sini adalah batasan sistem, kemudian environment di sini adalah bagian yang ada di luar sistem ya. Di sini ada customer, government, kompetitor, bank, stakeholder, vendor, dan weather condition ya. Nah, nanti kita akan coba jelaskan lingkungan sistem ini satu persatu. Oke, di sini ada input ya. Input adalah elemen yang masuk ke dalam sistem ya. Terdiri dari material, biaya, dan resource atau sumber daya ya. Kemudian ada proses, di mana proses di sini maksudnya adalah mengkonversi atau mentransformasi input menjadi output ya. Jadi input tadi ini akan dikonversi dalam proses, dimana nanti dalam proses itu ada prosedur ya, ada program, ada tool, kemudian ada aktivitas keputusan di sini, aktivitas decision ya.
Kemudian untuk output di sini adalah mendeskripsikan produk yang sudah selesai ya. Di sini ada performa, kondisi, kemudian ada service delivery ya. Kemudian setelah dari output nanti akan ada feedback ya. Jadi ada aliran informasi dari output ya ke decision maker atau pengambil keputusan yang mungkin nantinya akan dimodifikasi kembali ya menjadi input untuk diproses kembali. Oke, selanjutnya ada environment ya. Environment ini terdiri dari elemen yang berada di luar tetapi mempengaruhi performa sistem ya. Jadi environment di sini bisa dari government, bisa dari kompetitor ya. Ya, seperti yang saya utarakan tadi, di rumah makan itu bagian dari untuk lingkungan sistem pada rumah makan itu tadi ada kompetitor atau pesaing ya. Kemudian ada bank juga tadi ya, ada stakeholder ya, ada vendor ya. Vendor ini tekanan ya. Kemudian weather condition, kemudian ada customer, tadi ada pelanggan ya, perilaku konsumen. Kemudian ada boundary atau batas ya, jadi adalah pemisah antara suatu sistem dengan environmentnya, di mana sistem ada di dalam boundary ya. Ini sistem ada di dalam boundary. Kemudian environment ya, ada di luar sistem seperti government ya, ini sudah saya jelaskan tadi ya, kompetitor, pesaing, bank, stakeholder, vendor, weather condition, dan customer atau pelanggan. Istilah sistem tertutup atau closed system dan sistem terbuka atau open system adalah untuk mempermudah pemahaman kita dalam memodelkan suatu sistem, di mana sistem tertutup atau closed system adalah sistem yang mempresentasikan derajat kemandirian dari suatu sistem. Sistem ini secara penuh mandiri dan tidak tergantung sama sekali dengan lingkungannya. Jadi ciri sistem ini adalah independen ya, tidak membutuhkan input, tidak menghasilkan output bagi lingkungan luarnya atau environment ya. Tadi kita sudah bahas ya environment. Contoh mungkin pemrosesan transaksi rumah makan. Jadi ini hanya melibatkan lingkungan internal di rumah makan tersebut. Kemudian yang kedua ada sistem terbuka atau open system. Jadi sistem ini sangat tergantung pada lingkungannya. Nah, sistem ini nantinya akan menerima input berupa informasi, energi ataupun material dari lingkungannya dan bisa juga memberikan outputnya kembali ke lingkungan tersebut. Nah, ciri sistem ini yang pertama adalah menerima input. Kemudian yang kedua memberikan output ke lingkungan luarnya atau environment. Contoh untuk sistem terbuka ini misalnya sistem keputusan pengembangan strategi rumah makan. Jadi kalau sudah sistem pengembangan seperti ini biasanya melibatkan lingkungan sistem yang lebih luas ya, baik internal maupun eksternal. Kedua ukuran utama dari sistem ini adalah efektivitas dan efisiensi, di mana efektivitas di sini adalah derajat seberapa banyak tujuan sistem yang tercapai. Jadi ini mengacu pada hasil atau output dari suatu sistem. Sementara untuk efisiensi adalah ukuran penggunaan input atau resource untuk mencapai tujuan. Sebagai contoh, seberapa banyak uang yang digunakan untuk mendapatkan level penjualan tertentu. Ini biasanya digunakan untuk bagian marketing ya. Nah, di sini kita dapat melihat perbedaan antara sistem terbuka dan sistem tertutup. Ya, di sini ada manajemen sense atau EKK yang merupakan closed system dan DSS yang merupakan open system. Jadi DSS yang kita pelajari di sini merupakan salah satu tipe open system atau sistem terbuka. Oke, next, selanjutnya kita akan bahas teknik pengambilan keputusan. Teknik pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara tradisional dan secara modern. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu keputusan terstruktur ya. Kalau untuk secara tradisional biasanya dari kebiasaannya yang pernah dihadapi. Yang kedua mengikuti prosedur. Kemudian informasi ya. Jadi informasi di sini maksudnya informasi yang dapat diperoleh dengan benar.
Kemudian yang kedua yaitu secara modern, yaitu menggunakan teknik riset atau operation research yang mencakup formula matematika dan simulasi komputer. Kemudian yang kedua itu menggunakan pengolahan data melalui komputer berdasarkan DCS. Jadi ini sudah dalam bentuk aplikasi sistem pendukung keputusan. Selanjutnya yaitu keputusan tidak terstruktur ya. Ini nomor 2 maksudnya ya. Untuk secara tradisional biasanya dilakukan dengan cara kebiasaan atau intuisi kreativitas. Kemudian yang kedua bisa dengan cara coba-coba, dan yang terakhir yaitu melakukan seleksi. Seleksi di sini maksudnya adalah setiap keputusan yang biasa diambil. Misalnya jika terdapat kasus yang belum pernah terjadi, maka kasus tersebut tidak langsung dieksekusi atau ditangguhkan ya. Jadi misalnya ada suatu kasus yang belum pernah terjadi di suatu tempat karena untuk memutuskannya membutuhkan aturan yang jelas, makanya mereka tidak langsung mengeksekusi kasus tersebut tetapi ditangguhkan. Kemudian secara modern itu yaitu latihan membuat suatu keputusan ya. Maksudnya yang melakukan bisa juga pelaksana sudah mempunyai pengalaman di sini ya. Latihan membuat suatu keputusan ini pelaksananya biasanya yang sudah mempunyai pengalaman. Kemudian yang kedua secara modern yaitu menggunakan program komputer berdasarkan DCS. Ini sama dengan yang keputusan tertutup tadi, telah beralih menggunakan aplikasi SPK atau sistem keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian faktor penentu pengambilan keputusan. Yang pertama itu faktornya adalah perkembangan teknologi dan distribusi informasi akan memberikan dampak pada manajemen, terutama kesiapan manajemen dalam mengantisipasi segala perubahan yang terjadi. Kemudian yang kedua ada terlalu banyak aktivitas yang kompleks yang akan menyebabkan terjadinya kesalahan sehingga akan menyebabkan peningkatan biaya. Kemudian yang ketiga ada ekonomi global yang sering berubah akan menghasilkan ketidakpastian dan membutuhkan respon yang cepat agar bisa tetap bersaing. Yang keempat adalah regulasi pemerintah dan stabilitas politik yang penuh ketidakstabilan memerlukan keputusan yang cepat dan tepat bagi manajemen. Ya, keputusan pemerintah atau regulasi pemerintah di sini adalah suatu keputusan yang memang harus diikuti ya setiap perusahaan atau organisasi ya. Materi berikutnya adalah dukungan atau support SPK. Berdasarkan dukungan atau support yang diberikan oleh SPK yaitu yang pertama personal support atau fokus pada pemakai individu. Jadi ini untuk khusus pribadi. Kemudian ada tim support ya. Jadi fokus pada kelompok yang berbeda tugas namun saling berkaitan. Jadi ini kerja tim ya, kerja tim yang mempunyai petugas masing-masing namun mempunyai tujuan yang sama. Yang ketiga ada organization support, yaitu fokus pada organisasi atau aktivitas yang melibatkan sederetan operasi pada area fungsional yang berbeda, pada lokasi yang berbeda, namun pada sumber daya masing-masing. Kita ambil contoh di sini Indomaret ya. Kita tahu Indomaret ini terletak di mana-mana ya. Hampir semua jalan itu terdapat toko Indomaret. Nah, bagaimana pihak top manajemen mengetahui pendapatan dari masing-masing tokonya ya, misalnya toko A, toko B, toko C. Nah, pihak manajemen cukup melihat pendapatan tersebut di aplikasi yang sudah terintegrasi ya. Jadi sistem mereka sudah terintegrasi ya. Nanti mereka cukup melihat saja menu pendapatan dari toko A, toko B, toko C, dan pihak manajemen akan langsung tahu ya toko mana yang penjualannya tidak bagus atau toko mana yang penjualannya selalu meningkat. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara pengambilan keputusan ya. Yang pertama ada pengambilan keputusan individu yang dilakukan untuk kepentingan pribadi ya, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan kelompok, biasanya digunakan pada organisasi ya, organisasi, perusahaan dan sebagainya. Kemudian ada teknik pembangunan SPK. Yang pertama ada custom made, yaitu dibuat berdasarkan permintaan organisasi. Umumnya
persoalan yang tidak rutin dan tidak teratur. Kemudian ready-made ya, dibuat tanpa adanya permintaan dan sudah tersedia di pasaran. Jadi SPK ini bisa langsung digunakan dan hanya butuh sedikit modifikasi sebab persoalan yang dipecahkan bersifat umum. Berbeda dengan custom made ya, dimana nanti sistemnya akan dibuat berdasarkan permintaan oleh si user. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kasus pengambilan keputusan. Jadi studi kasus kali ini membahas tentang perusahaan otomotif Ford pada tahun 1980 yang melakukan beberapa pengembangan ya. Beberapa hal yang menjadi perhatian di perusahaan ini adalah duit chopper atau cut cost ya. Jadi bagaimana biaya bisa ditekan dengan cara memotong biaya anggaran produksi ya. Yang kedua ada duit pasar atau reduce turnaround times ya. Jadi bagaimana proses produksi bisa dipercepat dengan cara mereduce atau menurunkan ataupun juga menghemat waktu. Dan yang terakhir ada duit better atau reduce error rates ya. Jadi bagaimana nantinya perusahaan bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah, pada Departemen Account Payable di Amerika Utara mempekerjakan 500 orang khusus pada bagian account payable ya. Dan dalam penyelesaiannya untuk memproses PO ya, untuk proses PO dan faktur membutuhkan waktu yang berminggu-minggu. Kemudian manajemen Ford mencoba berimprovisasi, menginginkan proses yang terotomatisasi dan ingin menaikkan improvement sebesar 20%. Ya, ini ingin membuat otomatisasi dan menaikkan improvementnya sebesar 20%. Why? Kenapa? Yang pertama karena pada saat itu teknologi yang diinginkan untuk proses tersebut belum tersedia. Kemudian karena pada saat itu perusahaan Ford tidak ada yang mengetahui bagaimana membangun sebuah teknologi yang diperlukan untuk mengotomatisasi proses tersebut ya. Jadi sudah tahu tidak bisa mengotomatisasi proses tersebut. Kemudian karena kurangnya dukungan pegawai yang mempunyai skill di bidang komputer di perusahaan Ford tersebut. Dan yang terakhir makanya improvement tersebut tidak bisa dilakukannya. None of the above ya. Jadi tidak bisa dilakukan improvement pada waktu tersebut. Nah, ini adalah alur kerja pada perusahaan Ford di tahun 1980. Sini terdapat 4 bagian. Ada bagian purchasing, vendor, receiving, dan account payable yang mempekerjakan lebih dari 500 orang pegawai. Nah, di sini dapat kita lihat bagian purchasing melakukan pemesanan ke sebuah vendor. Kemudian setelah melakukan order ke sebuah vendor, bagian purchasing di sini menyerahkan salinan pemesanan ke bagian account payable yang pada saat itu membutuhkan waktu sangat lama, dan bagian account payable memverifikasi dan menyetujui sehingga nantinya bagian account payable menyerahkan dokumen ke bagian receiving ya, ke bagian receiving yang langsung berhubungan dengan vendor. Kemudian dari vendor akan mengirimkan invoice pembelian lagi ke bagian account payable. Dan dari account payable ya, memberikan payment ke vendor ya. Nah, di sini terlihat ya prosesnya bolak-balik dan agak rumit ya antara bagian receiving, vendor, dan account payable. Nah, dari gambaran tadi terjadi pada perusahaan Ford yang di tahun 1980. Ternyata kasus ini dapat dipecahkan dengan sangat gampang ketika manajemen Ford mengunjungi perusahaan otomotif lain yaitu Mazda, di mana perusahaan Mazda ini hampir 50% sahamnya dimiliki oleh Ford. Dan dari kunjungan tersebut top manajemen Ford menilai bahwa bagian account payable-nya hanya mempekerjakan 5 orang pegawai ya. Jadi sangat berbeda dengan Ford yang mempekerjakan 500 orang staf, sedangkan Mazda hanya 5 orang staf saja pada departemen yang sama. Lantas apa yang dilakukan Ford? Sehingga dirubahlah proses yang selama ini digunakannya dengan cara otomatisasi menggunakan teknologi yang sudah ada pada saat itu, yaitu menggunakan database ya.
Nah, ini adalah bagian yang telah dilakukan perubahan ya. Kita akan coba bahas di sini. Jadi di sini tahapannya dimulai dari purchasing ya. Data pembelian langsung dikirim ke database ya. Purchasing ingin melakukan pembelian, tidak langsung ke vendor terlebih dahulu, tapi langsung memasukkan datanya ke database. Kemudian bagian purchasing langsung menghubungi vendor ya. Jadi setelah masukkannya ke database, dia langsung menghubungi vendor terlebih dahulu. Jadi tanpa harus mengirimkan salinannya ke bagian account payable. Berikutnya dari vendor langsung berurusan dengan bagian receiving atau penerimaan. Jadi urusannya langsung dari vendor ke receiving ya. Berbeda dengan tadi vendor ke account payable dan receiving. Jadi bolak-balik tadi ya. Ada dua yang harus dihubunginya. Kemudian bagian receiving tidak perlu menunggu salinan ya. Bagian receiving di sini tidak perlu menunggu salinan purchase order dari staf bagian account payable, tapi langsung melihatnya di dalam database. Nah, di sini pihak vendor langsung menerima biaya dari account payable yang sebelumnya telah memiliki data dari database yang ada di komputer ini ya. Jadi account payable hanya melihat data di database dan menyerahkan paymentnya langsung ke bagian vendor. Jadi di sini kerjanya tidak begitu rumit ya. Jadi lebih terstruktur, alurnya jelas, dan prosesnya gampang dilaksanakan. Hasilnya yang diperoleh setelah melakukan otomatisasi ini adalah 75% perusahaan dapat menekan biaya. Kemudian dalam material kontrolnya, pengontrolan materi dan akurasi biaya dapat dikurangi, dan proses pembayarannya bisa lebih cepat. Cara kerjanya lebih simpel jika ditinjau dari segi jumlah pegawai. Sehingga setelah menggunakan sistem ini, Ford mampu melakukan improvement seperti yang direncanakan sebelumnya, yaitu sebesar 20%. Ternyata mampu menekan biaya sebesar 75%. Jadi luar biasa sekali dan sangat-sangat bagus ya perbedaannya dari sebelum dan sesudah menggunakan otomatisasi komputer ini. Nah, dengan berakhirnya contoh kasus ini, maka berakhir sudah pertemuan kita pada sesi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.